Strategi jitu Sintayong singkirkan Vietnam sudahi perlawanan kotor Park Hang-seo. Salam bola mata 11. Dua laga semifinal leg 1 atau babak pertama, sudah usai digelar. Di Stadion Gelora Utama Bung Karno atau SUGBK tanggal 6 Januari tahun 2022, Timnas Indonesia ditahan imbang tanpa gol oleh seterunya Vietnam. Sedangkan di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur tanggal 7 Januari tahun 2022, tuan rumah Malaysia meski kalah ball possession, dan bermain dalam tekanan, mampu mengalahkan juara bertahan Thailand dengan skor 1-0. Gol cepat Timnas Harimau Malaya lahir melalui Abdul Halim, menit ke-11. Selain menyajikan laga klasik yang seru dan sengit, dua laga semifinal kali ini pun melahirkan kontroversi, yang mewarnai persaingan ketat nan panas, 4 negara kontestan semifinalis. Dari laga Malaysia versus Thailand, gol pemain Malaysia Dominic Tan menit 55, yang sebelumnya disahkan wasit asal Korea Selatan, akhirnya dianulir, setelah tertunda beberapa menit karena sang wasit kebingungan mengambil keputusan. Gol tersebut dianggap berbau pelanggaran Darren Lock sebelumnya, yang tak begitu jelas terekam kamera, dan tak terpantau pandangan wasit. Jika gol tersebut disahkan, keunggulan 2-0 akan memberi nafas lega bagi Timnas Malaysia besutan Kim Pan-gon, kala bertandang ke Thailand untuk melakoni laga leg kedua, menghadapi pasukan Alexandre Polking, di Thammasat Stadium Bangkok. Rupanya bukan hanya pasukan Garuda besutan Coach STY, yang terkendala penyelesaian akhir, namun skuad Gajah Perang di laga tandang ini, gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas yang didapat Terasil Dangda CS, yang tampil mendominasi, namun gagal menjinakkan barikade pertahanan Sarul Nazim CS yang bermain disiplin, dengan mengandalkan kecepatan para pemainnya, dari counter attack yang efektif efisien. Sementara itu untuk memenangi laga, sekaligus meredam agresivitas para pemain Vietnam, pelatih Timnas Indonesia Sintayong lagi-lagi membuat kejutan saat melawan Vietnam pada leg pertama. Formasi tim yang diterapkan pelatih asal Korsel berubah. Tidak hanya skema dan formasi, Sintayong juga merotasi sejumlah pemain utama. Sintayong memainkan 5 bek dengan menyimpan Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani dan Ilijaz Pasojevic. Strategi Sintayong ini pun cukup berhasil membuat Vietnam bingung, dan permainannya tak berkembang sesuai ekspektasi Park Hang-seo, yang menargetkan kemenangan di Stadion Keramat SUGBK. STY untuk pertama kalinya memainkan formasi 5 bek, atau tepatnya 5-4-1 pada Piala AFF 2022. Pola yang dipakainya pada laga FIFA Matchday tanggal 24 September tahun 2022, kala menjinakkan Curaçao 3-2. STY menurunkan 3 bek tengah tangguh, yaitu Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, dan Jordi Amat, yang tampil cukup padu meredam kecepatan lini serang Vietnam. Di dua sisi sayap, Sintayong mempercayakan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, yang bisa aktif membantu serangan dari sayap. Sementara, 4 gelandang yang ditugaskan Sintayong untuk mengawal lini tengah Timnas Indonesia, diserahkan kepada Mark Klok, Rahmat Irianto untuk menjaga kedalaman lini tengah, Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri, cukup efektif membuat lini tengah Vietnam tak berkembang. Di posisi penyerang, Dendi Sulistiawan diplot STY untuk bisa mencetak gol ke gawang Vietnam yang dikawal kiper tangguh Dang Van Lem, yang sejauh ini mencatatkan rekor, belum pernah kebobolan dari 5 laga Piala AFF 2022. Justru, pemain multi-posisi Yakob Sayuri dan Marcelino, yang diplot sebagai striker bayangan bagi Dendi, mampu merusak konsentrasi pemain-pemain bertahan Vietnam. Pola 5-4-1 ini mampu mengimbangi gaya permainan Vietnam, yang menggunakan skema yang sama untuk mengantisipasi permainan Indonesia. Kedua tim tampaknya sangat berhati-hati dengan masing-masing memprioritaskan lini pertahanan masing-masing, mampu tampil lebih atraktif dalam menyerang dan sesekali berubah ke formasi 3-4-3, kan. Sehingga memaksa skuad Golden Star Warrior bermain kotor, keras dan menjurus brutal. Kontroversi juga lahir dari laga ini, tackling-tackling keras dan berbahaya diperagakan anak asuh Park Hang-seo. Doan Van Hau yang berulah kala Vietnam menekuk Malaysia 3-0, dan sukses memprovokasi pemain Malaysia namun selamat dari hukuman wasit, kembali menjadi aktor utama permainan kotor Vietnam, yang disutradarai Park Hang-seo dan ofisial timnya. Tackling brutalnya kepada Marcelino tak membuahkan kartu, padahal sempat menimbulkan kericuhan. Pemain mereka yang melanggar, malah Park Hang-seo yang tampak ngamuk-ngamuk, bahkan beberapa tim ofisialnya sempat tersorot memasuki lapangan turut memprovokasi, tapi tak mendapatkan sanksi apapun. Beruntung, Asnawi CS mampu mengendalikan emosi, dan tidak terprovokasi dengan tindakan brutal yang dimainkan punggawa Vietnam, yang tak hanya sekali dipraktikkan, khususnya kepada Marcelino atau Asnawi. Akan tetapi sayang, kembali ke masalah penyelesaian akhir yang belum terpecahkan hingga laga ini. Kembali beberapa peluang emas Timnas Indonesia, gagal berbuah gol kemenangan. Keputusan STY terlambat menurunkan 3 pemain menyerang, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan Ilijaz Pasojevic, 1 menit menjelang laga berakhir, menuai banyak pertanyaan dan kritikan, karena menjadi sia-sia. Namun STY usai laga memberikan klarifikasinya, semata hanya bagian dari strategi.
STY beralasan bahwa pemain yang ada di lapangan masih dalam kondisi stabil untuk fight, dan pergantian pemain lebih menunggu timnas Vietnam melakukan rotasi pemain lebih dulu, untuk membaca perubahan skema yang akan diterapkan Park Hang-seo, agar tak bisa membalikkan keadaan di lapangan, saat timnya kesulitan. Mengingat Vietnam tidak tampil buruk di laga tersebut, terbukti mereka unggul dalam penguasaan bola, jumlah aliran bola dan akurasi operan yang lebih baik dari skuad Garuda, serta bisa bangkit menekan di pertengahan babak kedua, meski tak banyak menghasilkan peluang, karena sedikit kesulitan menembus lini pertahanan Indonesia. Hasil draw di kandang tanpa gol di semifinal 2 leg, tentu tidak terlalu buruk bagi timnas Garuda untuk menggapai asa lolos ke final, dan berambisi menjuarai ajang AFF tahun ini. Mark Klok dan kawan-kawan hanya perlu hasil imbang, minimal 1-1 di Midin National Stadium Hanoi, Vietnam. Guna menghindari kekalahan, skema bertahan ala parkir bus bukan solusi untuk menghadapi tim sekelas Vietnam di kandangnya. Segala upaya pastinya akan dilakukan Park Hang-seo dan skuadnya, untuk mengalahkan pasukan Shin Tae-yong, termasuk bermain kotor atau provokatif. Terlebih pelatih pelontos ini, seperti menunjukkan ksiwornya kepada STY di SUGBK. Dari mulai mimik sinisnya sepanjang laga, aksinya yang overreaction, dan menolak berjabat tangan dengan coach STY yang padahal sama-sama berasal dari Korsel, mengindikasikan kekesalan Park Hang-seo kepada Shin Tae-yong. Usai laga, PHS beralasan tindakannya yang dinilai kurang sportif tersebut, alasannya lebih karena urusan pribadi, saat diwawancarai media. Terlepas dari itu semua, publik tanah air berharap sihir STY berikutnya bisa melahirkan kembali strategi jitu, untuk menghambat laju Vietnam di depan publiknya. Kejelian STY dituntut untuk menurunkan pemainnya, yang bukan hanya bugar dan mampu fight, namun memiliki mental bertanding yang kuat, untuk menghadapi tekanan hebat di Maidin Stadium. Skema 5-4-1 yang cukup ampuh meredam agresivitas permainan The Golden Star, diprediksi akan kembali dimainkan STY, namun formasi pemain dan strategi, serta kendala dalam penyelesaian akhir, akan dievaluasi dengan cermat oleh pelatih 53 tahun ini. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman mungkin lebih bugar karena hanya diturunkan 1 menit, yang aksinya tak begitu terpantau oleh Park Hang-seo. Salah satunya mungkin bisa jadi opsi yang akan diturunkan sejak awal oleh STY. 3 center back dan 2 back sayap di belakang di leg 1, cukup bisa diandalkan STY untuk menghindari kebobolan dan terhindar dari kekalahan, yang akan sekaligus menghentikan langkah timnas Indonesia di ajang AFF 2022. Jordi Amat akan menjadi pemain kunci di lini pertahanan, sekaligus bisa diandalkan untuk memberikan umpan jauh terukurnya ke lini serang, kala ada peluang melakukan counter attack. Strategi counter attack cepat, dengan melakukan tekanan di menit-menit awal, untuk menciptakan peluang mencetak gol lebih dulu melalui pergerakan cepat Yakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand yang lincah, diprediksi akan kembali dimainkan STY, karena hal ini akan kembali merusak konsentrasi para pemain Vietnam, untuk bermain liar guna mengejar ketertinggalan dan agregat gol. Selain itu, strategi memanfaatkan bola mati harus benar-benar dimanfaatkan punggawa timnas melalui eksekutor bola mati seperti Mark Klok atau Pratama Arhan melalui lemparan-lemparan jauhnya, jikalau ada kesempatan. Mungkin Asnawi tak akan seleluasa kala berlaga di SUGBK di sektor sayap yang sering merepotkan lawan. Pemain Ansan Greener ini diprediksi akan lebih terkonsentrasi menjaga lini pertahanan. Namun seperti laga kontra Thailand, Sadil Ramdhani bisa diandalkan untuk turun naik di posisi ini, jika memang pada waktunya Asnawi benar-benar kedodoran. Selain itu strategi menentukan eksekutor adu penalti, harus dipersiapkan STY dengan baik, guna menjaga hasil laga leg 1 berakhir imbang tanpa gol atau 0-0. Patut dinantikan laga panas leg 2, Vietnam versus Indonesia di Maidin National Stadium tanggal 9 Januari tahun 2023. Siapa yang paling pantas lolos ke partai final Piala AFF 2022, untuk menghadapi pemenang leg 2 tanggal 10 Januari tahun 2023, antara Thailand kontra Malaysia di Stadion Thammasat, Bangkok, Thailand. Leg 2 merupakan misi timnas Garuda, menyingkirkan Vietnam di depan tifosinya sendiri, dan saatnya kesempatan terakhir Shin Tae-yong, mengalahkan Park Hang-seo bersama Vietnam, atau tidak pernah menang sama sekali, mengingat PHS akan menyudahi kontraknya bersama timnas Golden Star akhir Januari tahun 2023, dan mengakhiri perseteruannya dengan STY dalam laga klasik timnas Vietnam versus timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia!